Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Kalau misalkan Danu, Pak Yosep, sepertinya sudah bisa dipastikan bahwa di TKP Ramdhanu, Pak Yosep, tidak ada yang mengetahui selain mereka saja. Pada saat jam krusial ya, jam 12 sampai jam 6. Siapa yang mengetahui mereka ada di TKP? Ya, kita ketahui sampai sekarang adalah hanya mereka, hanya Danu. Maksud saya hanya Danu. Danu dengan keyakinannya karena melihat Pak Yosep, Ibu Abi Aridigi ada di sana. Pak Yosep, Ibu Mimin Abi Aridigi tidak meyakini ada di sana. Satu kuncinya sebenarnya apa coba ini? Kuncinya karena tidak ada saksi lain yang melihat mereka. Itu saja sebenarnya kuncinya. Tidak ada saksi lain yang melihat mereka di jam krusial ya. Kalau di luar jam krusial ada Pak RT, ada Pak Ajat, ada siapa lagi? Pak Ujang ya, Pak Ujang. Itu mereka melihat mereka ada di TKP, termasuk ada Pak Yosep ya di sana. Tapi kan itu di luar jam krusial. Nah di jam krusial jam 12 malam sampai jam 5 pagi atau jam 6 pagi, apakah ada yang melihat mereka semua di sana? Kuncinya hanya satu itu saja sebenarnya. Kalau andai kata ada yang melihat mereka ada di sana, sudah semua yang berbau alibi akan terpatahkan semua. Terutama adalah Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Sementara kalau Ramdhanu kan sudah mengakui, jadi tidak usah dipermasalahkan lagi. Tetapi akan dipermasalahkan oleh pihak apa? Kemungkinan oleh pihak dari Pak Yosep. Akan menanyakan dari pihak Pak Yosep, siapa yang mengetahui Pak Ramdhanu ada di TKP? Nah itu memang akan jadi permasalahan di dalam persidangan nanti. Jika memang tidak ada, kecuali kalau ada jadi tidak ada masalah. Tetapi kan sekarang begini, kalau misalkan ada, itu kan tidak akan membuat jadi repot kasus ini. Karena kalau sudah ada yang melihat di jam krusial, maka tidak akan berlama-lama sampai 2 tahun. Permasalahannya kan itu sebenarnya. Kalau ada yang melihat di jam krusial, itu akan sudah jadi kasus ini akan cepat. Tetapi kan permasalahannya sampai 2 tahun ini memang tidak ada yang melihat mereka. Ramdhanu dengan keyakinannya, dengan apa? Yaitu rekonstruksi yang disampaikan. Ya, tetapi sekali lagi bahwa bila mana di persidangan ada pertanyaan begitu, bagaimana? Siapa Ramdhanu yang mengetahui bahwa Ramdhanu ada di TKP pada saat jam krusial? Karena kan sampai sekarang kita tidak tahu siapa ada yang melihat atau tidak. Sekalipun misalkan ada tukang terapi melihat, itu kan dilepas jam krusial, gitu. Ya, kecuali kalau tukang terapisnya melihat di jam krusial atau yang lainnya siapa, kan nggak ada. Ini tugas berat untuk jaksa penuntut umum sebenarnya. Tetapi lagi kita akan dikembalikan kepada hakim, karena hakim nanti yang akan menentukan semuanya. Apapun kesukaran, apapun rintangan yang dihadapi nanti di persidangan, hakimlah yang akan menentukan. Sekali lagi, keputusan hakim mungkin pasti ada yang kecewa, pastilah. Salah satunya pasti ada yang kecewa, ya. Tetapi sekali lagi bahwa keputusan ada di hakim, akan melihat apa yang disampaikan oleh Ramdhanu dan apa yang disampaikan oleh Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Tetapi kalau lihat daripada bukti-bukti, ya, sebagai bukti-bukti bahwa apakah ada yang melihat Ramdhanu di TKP melakukan eksekusi. Sementara Pak Yosep tidak mengakui ada di TKP. Berarti apa? Tidak ada orang lain kan? Kalau kita lihat di kasus Sambo, banyak sekali yang ditanya di persidangan itu, jawabnya apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dari persidangan nanti ada kemungkinan akan banyak jawaban, saya tidak tahu, saya tidak tahu.
Tetapi kalau misalkan Ramdhanu ditanya, misalkan sekali lagi, karena pertanyaan ini kan merebak di sebagian masyarakat ya, bahwa siapa ya yang mengetahui bahwa Ramdhanu ada di TKP? Secara logika memang itu jadi pertanyaan yang memang masuk logika. Siapa yang mengetahui Ramdhanu ada di TKP? Sementara kalau kita ketahui bahwa Pak Yosep menolak ada di TKP. Tetapi sekarang kita coba berandai-andai. Bagaimana nanti di persidangan nanti jika Danu duduk di sana, di tempat kursi, akan ditanya dari pihak Pak Yosep. Siapa yang mengetahui Ramdhanu? Siapa yang mengetahui Anda bahwa Anda itu ada di TKP? Saya hanya bisa menduga-duga, sekali lagi kan menduga-duga boleh ya. Saya hanya bisa menduga-duga Ramdhanu akan mengatakan apa yang dia lihat. Ramdhanu akan mengatakan, ini dugaan saya ya, saya kan tidak tahu. Saya kan bukan pengacaranya Ramdhanu. Pengacaranya Ramdhanu kan Pak Ahmad Taufan Sudirjo. Tapi saya akan menduga, Ramdhanu akan menjawab, ya yang mengetahui di TKP ya Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Ada pertanyaan balik, loh mereka tidak ada di TKP. Dibuktikan dengan alibi mereka bahwa ada tukang surabi. Ramdhanu akan menjawab lagi, ya karena saya melihat benar ada di sana. Masa saya bohong? Kan Ramdhanu akan tetap pada pendiriannya, ya, bahwa dia benar melihat. Dan itu memang harus diperkuat oleh saudara Ramdhanu dengan keyakinan jangan mencelok-mencelok. Kalau dia benar-benar mendengar, merasakan ada di TKP dan melihat, ya itu jawab saja itu. Kalau misalkan ditanya demikian ya, Ramdhanu kamu di TKP ada yang melihat? Ya ada, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Ya tapi Pak Yosep kan ada di tukang surabi jam sekian, Ibu Mimin jam sekian nonton Ikatan Cinta. Ya Ramdhanu bilang begini, ya pokoknya saya mah melihat gitu. Mau gimana lagi, karena saya mah melihat Pak Yosep, melihat Ibu Mimin. Kalau mau percaya tidak ya terserah. Pokoknya saya melihat, kata Ramdhanu begitu. Ini kan kita ungkapan ini ya secara. Ya, saya melihat, apalagi dong, kata Ramdhanu begitu. Saya melihat, jelas kok. Kan udah saya jelaskan. Ini begini, bawa golok, bawa stik golok, bawa gini, diceritakan. Akhirnya Pak Hakim akan melihat semua apa yang disampaikan oleh Ramdhanu, apa yang disampaikan oleh Pak Yosep. Hakim yang akan menilai, ya kan? Mana sih yang perkataannya bohong? Mana sih yang perkataannya benar? Ya, udah pengalaman atau hakim atau ya sudah pengalaman. Dilihat dari gestur badan, mimik muka, gestur body language, kata-kata tersusun seperti gimana ya. Itu akan terlihat orang yang memang dia ada di TKP dan orang yang tidak ada di TKP akan terbaca oleh hakim. Dan hakimlah yang akan memutuskan feeling intuisi. Kalaupun ya memang sekarang kan begini, harus ada alat bukti. Ya kalau sudah P21 kan berarti sudah jelas. JPU sekarang sudah mengambil keputusan untuk P21 dari pihak penyidik, berarti sudah siap dipertanggungjawabkan di pengadilan. Yang akan JPU akan sudah siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan hakim. Artinya sudah punya keyakinan kan tidak akan semena-mena mengambil kesimpulan, mengambil keputusan P21 JPU juga. Dia yang akan berperang gitu kan. Di pengadilan nanti itu dalam tanda kutip berperang ya. JPU jaksa berperang di pengadilan. Tidak mungkin dia satu. Kalau kan dia berpikir, gue nanti berperang nih di pengadilan. Kalau gue nggak punya amunisi, ngapain gue bisa berperang? Gue nggak bisa dong kalau. Nah, yang jelas pasti jaksa penuntut umum sudah punya amunisi. Saya yakin banget itu. Ya, walaupun di media terblow up, mana alat buktinya, mana stick go off-nya,
mana goloknya, mana yang menyatakan Danu ada di TKP. Jaksa penuntut umum sudah mengambil keputusan dan siap dipertarungkan nanti di pengadilan. Dan hakim yang akan menilai itu semua. Prarekonstruksi dihadiri dan rekonstruksi dihadiri bukan oleh penyidik, tapi dihadiri juga oleh beberapa institusi. Di sana ada orang-orang kejaksaan, di sana ada orang LPSK, ya, yang memantau semua, termasuk juga dari Komnas HAM, Bapak Beni Mamoto juga hadir di sana, ya, melihat rekonstruksi, adegan-adegan rekonstruksi. Hakim akan menilai ini perkataan Danu bohong apa tidak. Hakim yang akan menilai nanti. Nanti akan dibuktikan di mana? Di pengadilan. Karena apa? Bukan hanya Ramdhanu yang akan dicercer masalah siapa ada saksi di sana, tetapi juga Pak Yosef bahkan akan dicercer nanti oleh JPU. Ya, akan dicercer. Baik Ramdhanu, baik Pak Yosef, sama-sama dua-duanya akan dicercar nantinya. Bahwa kita yakini bahwa hukum alam itu bahwa kalau yang berbohong dia akan terlihat nanti, gerak-geriknya akan terlihat, body language-nya, tutur katanya, mimik mukanya, ya. Kan nanti di sana ada tim psikolog, bagaimana ciri-ciri orang yang berbohong, matanya lihat ke atas, gerak-gerik, megang hidung dan lain sebagainya, itu kan banyak tim psikolog di sana, di hakim itu. Akan terlihat lah, kan itu sudah tidak bisa dibantahkan, itu hukum alam. Yang namanya berbohong itu akan terlihat. Sehebat-hebatnya pemeran drama juga akan terlihat lah, ya. Siapa yang berbohong dan siapa yang benar. Ramdhanu atau Pak Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.